Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, Indonesia baru saja kedatangan 2 unit kapal perang milik Angkatan Laut Korea Selatan, ROKS Hansando ATH-81 dan ROKS Daecheong AEO-58. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 lalu, kedua kapal perang milik Korea Selatan itu telah masuk ke wilayah perairan di Jakarta, dan telah bersandar di dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan kedua kapal perang Korea Selatan ke Jakarta itu, telah disambut langsung oleh Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir, Umar Faruk, dan para pejabat utama dari Lantamal 3 Jakarta, serta Duta Besar Korea Selatan HE Park Taesung, Commander Cruise Training Task Group, RDML Kang Donggo, serta Atan Korea Captain N. Lee Judeok di dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melansir dari laman FIFA pada tanggal 12 Oktober tahun 2022, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadispenal, Laksma TNI Julius Wijoyono mengatakan, bahwa maksud kedatangan kedua kapal perang Korea Selatan ke Jakarta ini, dalam rangka untuk menjalankan misi Goodwill Visit ke Indonesia. Sebelum bersandar di dermaga JICT-2, kedua kapal perang milik Angkatan Laut Korea Selatan itu, juga dikawal oleh kapal perang KRI Bung Tomo 357, beserta dengan 2 unit Sea Rider Satrol Lantamal 3, setelah pada sebelumnya kedua kapal perang Korea tersebut juga telah berpapasan dengan kapal KRI Bung Tomo di perairan Pulau Damar. Nah, Sobat Garuda Militer, Kadispenal Laksma TNI Julius Wijoyono dalam keterangan resminya menjelaskan, bahwa tujuan kedatangan kedua kapal perang milik Korea Selatan ke Indonesia itu, adalah untuk pelatihan pelayaran dalam atmosfer yang sesungguhnya, dengan bertugas di kapal perang bagi kadet Akademi Angkatan Laut Korea Selatan pada tingkat akhir, dan secara luas yaitu untuk bisa mengetahui, serta memahami kebudayaan Indonesia, dan juga untuk memperkuat hubungan kerjasama strategis antara kedua negara. Dalam misi pelayarannya, kedua kapal perang milik Korea Selatan tersebut telah direncanakan untuk mengunjungi 9 negara dan 10 pelabuhan di kawasan Asia dan Pasifik, diantaranya yaitu Vietnam, Malaysia, India, Indonesia, Australia, New Zealand, Fiji dan terakhir di Amerika, yaitu di Pangkalan Angkatan Laut Hawaii dan Guam. Kadispenal Laksma TNI Julius Wijoyono mengatakan, bahwa kedatangan kapal perang Korea Selatan ini, merupakan salah satu bukti dari program kerja Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono, dalam upaya untuk peningkatan kerjasama internasional, dan juga sebagai diplomasi Angkatan Laut Indonesia untuk bisa mewujudkan stabilitas regional, dan turut berkontribusi aktif dalam upaya perdamaian dunia. Sebagai informasi, kapal perang ROKS Hansando yang dibangun oleh perusahaan Hyundai Heavy Industries ini, ialah kapal perang yang tugas utamanya untuk pendidikan dan latihan. Kapal perang ini dilengkapi juga dengan simulator dan berbagai peralatan canggih ini, dikomandani oleh Komander Park Jin-sung. Kapal perang berjenis helikopter training ship ini, memiliki spesifikasi panjang 142,2 meter, lebar 18 meter, draft 4,9 meter dan memiliki berat total hingga 6.235 ton, dan dipersenjatai dengan 1 unit meriam oto Melara 76 mm, serta 1 unit meriam Bofors 40 mm. Untuk kapal perang ROKS Daecheong yang berjenis Chonji Class Fast Combat Support Ship atau AOE ini, juga merupakan kapal perang yang dibangun oleh perusahaan Hyundai Heavy Industries. Kapal perang ini berlayar dengan dikomandani oleh Kapten Ko Dae-jong. Kapal perang tersebut memiliki spesifikasi panjang hingga 134 meter, lebar 18 meter, draft 6,5 meter, dan memiliki berat hingga 9.191 ton,
yang dilengkapi dengan satu unit kanon 20 mm, satu unit kanon 40 mm serta dagaye, Directional Infrared Countermeasures atau DIRCM. Menurut rencananya, kedua kapal perang yang mengangkut para taruna Angkatan Laut Korea Selatan ini akan berada di Indonesia hingga tanggal 13 Oktober tahun 2022 mendatang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.